Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak wali santri dan juga ibu-ibu yang berbahagia yang saya hormati, saya sudah di Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim dekat sejawat dalam mengembangkan Islam, dan juga santriwati yang saya banggakan. Bersyukur bagi hari ini di suasana yang cerah, udara yang segar, kita berkumpul di tempat ini untuk kita orang Islam itu ya, tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan juga saling menguatkan mengenai kesabaran kita. Kemudian juga bahwasanya agama itu nasihat, hati nasihat, ya. Agama itu nasihat. Agama itu seperti obat sakit kulit, ya. Kalau kulit kita bersih, kalau kulit kita tidak ada lukanya, kalau kulit kita ini tidak ada bintik-bintiknya, maka kalau kita beri obat sakit kulit, kalau kita oleskan salep, kalau kita toreh dengan obat sakit kulit, tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya karena kulit kita bersih. Tetapi manakala kulit kita ini ada lukanya, misalnya ketika terkena air garam pun terasa pedih. Disitulah bahwasanya demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita ini sudah bersih, mendengar nasihat apapun terasa sejuk. Tapi manakala ada gil di dalam hati kita, saya kalau terkena nasihat itu maka akan terasa pedih, seperti tersinggung. Di dalam surah apa itu ya? Rabbi firli walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tajidil zalimina illa. Apa itu benar? Lilladzina amanu. Lilladzina amanu. Jadi itu adalah doa yang disampaikan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Orang-orang Muhajirin itu datang dari Makkah menuju Madinah. Ada yang tidak dengan keluarganya, ada yang tidak membawa harta. Sampai ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Diberilah makan, diberilah rumah, ya. Kalau yang tidak dengan pasangannya maka ada yang dicarikan jodoh di situ. Nah, maka penduduk Ansor itu berdoa, ya. Jangan sampai ada ghil, jangan sampai ada iri hati dendam. Kok enak sekali orang-orang Makkah datang ke Madinah disediakan punya segala sesuatu, sedangkan kami harus payah menampung mereka.
Jangan sampai ada ghil, ada rasa benci, ada rasa dendam di dalam hati kita. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kita kupas sejarah Rasulullah yang sebelumnya adalah seorang Muhammad kecil. Saya kira tidak ada di antara anak-anak ini yang menderita seorang Muhammad kecil. Ada yang ketika masih di kandungan ibunya sudah ditinggal mati oleh ayahnya, tunjuk jari. Ada? Dia masih di kandungan ibunya, baru 4 bulan, belum lahir di dunia ini, tapi ayahnya meninggal. Ada yang seperti itu? Muhammad lahir di dunia dalam keadaan yatim. Keadaan yatim. Diasuh oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ternyata usia 4 tahun Muhammad kecil dibawa ibunya ke Madinah, ya, makam ayahnya di Madinah, di suatu desa bernama Abwa. Ziarah ke makam ayah. Dan kemudian sepulangnya dari berziarah itu, ibunya juga meninggal. Umur 4 tahun sudah yatim piatu. Ada di antara kalian yang umur 4 tahun sudah yatim piatu? Nah, ada? Tidak ada. Tidak ada di antara kita ini yang semenderitanya Muhammad. Kemudian dia diasuh oleh neneknya, oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun pun kakeknya meninggal. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adik dari ayahnya Abdullah almarhum. Umur 12 tahun diajar untuk berdagang ke utara, ke Syam, sekarang Suriah, Yordania, ya. Selatan, ke mana? Ke selatan, ya, Yaman, timur, barat. Nah, Muhammad kecil diajar untuk menggembala kambing. Nah, menggembala kambing itu sulit, ya. Tuh, tanya Ustaz Faidunas. Disuruh maju dia malah ke belakang, suruh ke belakang dia maju ke depan. Ya. Nah, apa pelajaran yang dapat kita petik? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan seorang Muhammad kecil untuk menjadi pemimpin dunia. Bagaimana Allah menyiapkannya? Ya itu tadi, belum lahir sudah yatim. Nanti menjadi yatim piatu, nanti ditinggal lagi oleh kakeknya, ikut pamannya, disuruh kerja keras karena pamannya bukan orang yang berada. Itu adalah cara Allah menyiapkan seorang Muhammad. Dulu belum ada pesantren kerajaan, belum ada Darussalam, belum ada Ustadz Jamil, belum ada Ustadz Khairul Nas yang membimbing kalian, membimbing adik-adiknya. Jadi begitulah cara Allah. Belum ada pesantren. Jadi ditempa dengan berbagai macam penderitaan. Sehingga kalau kalian di pesantren, di pondok ini ditempa dengan berbagai macam pembinaan, ya, diberi makan yang sederhana, diberi tempat tinggal yang tidak nyaman, dijauhkan dari TV, dari handphone,
itu adalah dalam rangka menyiapkan kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Saya anak 6. Saya mengasuh pondok pesantren, tetapi anak-anak saya semuanya saya pesantrenkan di luar. Nah, pertama lahir tahun 90. Ketika dia kelas 4 SD, umur 10 tahun, ya, sudah saya ikutkan ke pesantren di luar kota. Rencananya SMP baru mau dimasukkan ke pesantren, tapi saya tidak mau. Nanti ketika SMP dimasukkan ternyata anaknya tidak mau, repot, harus dilatih dulu. Ya, kelas 4 sudah saya titipkan di pesantren, kelas 5 titipkan lagi di pesantren. Akhirnya ketika SMP tinggal masuk, langsung dipilih sebagai ketua kelas karena sudah pengalaman tinggal di pesantren. Berikutnya adiknya, berikutnya lagi adiknya. Tiap tahun saya ngurus anak di pesantren, Pak. Ya, ada yang lulus, ada yang tidak betah minta pindah di pesantren yang lain. Membiayai menengok di Wonosobo, Jogja, ya, di ujung Kabupaten Bandung. 6, ya. Sekarang yang bungsu kelas 2 SMP Jogja, Ahmadiyah Boarding School, pesantren juga kelas 2 SMP, ya. Semuanya saya latih dengan kesederhanaan. Jadi tidak ada yang suka membantah orang tuanya. Disuruh apa saja menurut, sederhana, tidak pernah minta materi yang aneh-aneh. Baju sederhana, makan sederhana. Alhamdulillah sekarang sudah pintar-pintar semuanya dari uang. Bapaknya saja kalah kalau sudah cari uang, ya. Sekarang ada istilah generasi rebahan. Sampai tidur-tiduran main handphone, ternyata dagang online. Bapaknya kalah. Tiba-tiba ada kurir yang antar makanan enak ke rumah. Woi, kamu punya uang bisa ngasih Abi makanan itu? Itu kan diskon bebas ongkir. Itu kan voucher belajar. Anak sekarang. Ya, itu. Tetapi mereka tetap sederhana dalam kesehariannya. Ya. Dan jadi Anda yang berbahagia, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pesantren, sudah ada yang memfasilitasi. Ustadz Yamre, Ustadz Wairullah, Ustadz Hendri, dan yang lain-lainnya, ya, Ustadz Kadir. Semuanya bekerja untuk kalian, memikirkan generasi yang akan datang. Alhamdulillah, sambil alim minasyaitanir rajim. Wa yakhshalana lawtarakum min khalfihi dzurriyyatan dha'afa. Khafu 'alaihim. Yang mana kamu takut, ya? Takut atas masa depan kalian. Ya? Takut akan masa depan kalian. Bukan takut kalau tidak bisa makan, bukan. Tetapi takut bahwasanya akidah kalian itu nanti mudah dibeli. Takut kalau akidah kalian itu mudah dibeli.
Kalian di sini, wah, itu pakai kopiah, pakai kerudung. Nanti begitu masuk ke benteng, melamar kerja di warung kopi, suruh lepas kopiahnya, suruh lepas kerudungnya, alhamdulillah. Itu baru di benteng. Belum kalau ke Makassar, belum kalau ke Jawa, ke Jakarta. Jadilah orang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Saya seorang insinyur, fakultas teknik, ya, tapi ijazah saya masih utuh. Dulu setelah terima ijazah, terus fotokopi dilegalisir, saya bingung. Apa ini di fotokopi sekarang? Oh iya, buat melamar pekerjaan. Saya sampai sekarang belum pernah melamar pekerjaan. Belum pernah melamar pekerjaan. Karena apa? Ya, karena pekerjaan selalu datang kepada saya. Ya. Ada orang yang minta dibuatkan buku, ada orang yang minta diajar komputer. Ya. Ya. Tidak pernah saya melamar pekerjaan. Ya. Datang ke Selayar, tahu-tahu suruh dari pimpinan pesantren. Ya, begitu loh. Ya. Karena saya berprinsip menjadi orang yang tidak bisa dibeli. Ya. Mengikuti hati nurani kita. Dan ini ditempa dengan berbagai macam latihan. Nah, kalau kalian mau berlatih, ya, berlatihlah menjadi seorang jurnalis, nulis berita, kirim ke media-media online, apa saja tulis. Jangan berharap sekali nulis terus dimuat. Nulis 10 kali, 20 kali mungkin baru dimuat. Karena yang kirim tulisan itu ratusan orang. Tiap hari itu ada 200 tulisan yang masuk ke sebuah media online. Dulu masih jalan surat kabar. Saya menjadi wartawan. Diputar itu. Ya, 2 pekan berurusan dengan masalah ekonomi, 2 pekan berurusan dengan masalah kriminal, 2 pekan berurusan dengan masalah agama, 2 pekan berurusan dengan pendidikan, dengan diputar, ya, diputar. Pernah wawancara dengan rektor, pernah wawancara dengan Kapolda, semuanya, ya. Enak jadi wartawan itu. Kita datang ke kantor bupati, orang lain, ya, orang lain antri mau bertemu dengan bupati. Nah, kita langsung saja masuk ke ruangan Pak Bupati. Ini saya mau nulis berita ini, minta konfirmasi benar apa enggak? Apa? Ini katanya ada ini, masalah itu. Orang lain itu antri bertemu dengan bupati, dengan pejabat. Kalau wartawan langsung aja, ya. Keenakan gitu wartawan. Jadi wartawan itu bisa datang dari mana saja. Nanti kalau sudah selesai juga bisa kemana saja. Setelah saya jadi wartawan, kita pernah bertemu dengan bupati, pernah bertemu dengan DPRD, pernah bertemu dengan Kapolda, camat, kemana-mana. Pergaulannya luas. Jadi kalau kita pensiun, tinggal deketin saja orang-orang itu.
Ya, jadi berlatihlah, ya, berlatih kalian untuk menulis, ya, menulis, ya, menulis. Apa yang disebut dengan berita? Nah, sesuatu itu bisa menjadi berita kalau bagaimana? Itu, ya. Sesuatu itu menjadi berita kalau seperti apa? Pertama, kalau menyangkut orang besar, ya. Nah, saya sekarang nggak berani lagi tuh naik motor terus singgah di pinggir jalan, beli cendol, diminum di situ sambil berdiri, nggak berani lagi. Nanti masuk berita itu, ya, pimpinan pesantren Bagus Salam beli cendol pinggir jalan diminum sambil berdiri, waduh, viral nanti. Viral nanti, kasihan santri-santrinya itu, gak ada lagi yang daftar ke Bagus Salam, ya, pimpinannya lagi itu, ya. Jadi kalau menyangkut orang besar itu harus hati-hati, ya, harus menjaga diri. Secapek-capek apapun kalau ada tamu harus terima. Ada undangan harus dihadiri. Bukan karena masalah pribadi, tetapi karena kita membawa nama keluarga. Ya, kasihan nanti kalau lembaganya itu dapat nama yang jelek karena perbuatan kita. Nah, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Jadi kalau pembina, ustaz itu menyuruh kalian, itu bukan berarti menjadikan kalian itu budak, menjadi kalian itu orang suruhan, tetapi ingin menunjukkan bahwasanya itu masalah, itu pekerjaan itu harus diselesaikan. Barusan ada plastik yang terbang di sini. Ada yang membereskan. Artinya dia tahu bahwa ini masalah. Ini harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan. Nah, itu intinya. Jadi jangan berontak, jangan menolak kalau disuruh, karena Ustaz ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya itu adalah sebuah masalah. Bagaimana kalau seorang pemimpin, ya? Kalau seorang pemimpin, baru saja kita melihat ada seorang pemimpin partai yang duduk-duduk santai. Di sebelahnya ada minuman keras, namun lebih baik tidak tahu itu fitnah atau bukan, ya? Pemimpin macam apa itu? Jangankan pemimpin rakyatnya, dia memimpin diri sendiri saja tidak bisa. Dia mengendalikan otaknya saja tidak bisa. Dia menghancurkan otaknya sendiri dengan minuman keras. Dia mabuk, dia lalai. Kemudian datang ada orang, Pak, di sana ada begini. Gak akan peduli orang begitu. Ya? Gak akan peduli orang begitu. Nah, jadi kalian dikenalkan dengan masalah. Oh, ini harus disimpan di sini. Oh, ini harus begini. Ya. Kalau habis makan itu, piringnya dicuci, kemudian disimpan di sini. Ya. Oh, ini pakaian kotor, ini harus dicuci, jangan dipakai terus. Ya. Nanti akan sakit kulit, nanti akan ya. Jadi ketika kalian tahu dengan berbagai masalah, tahu dengan berbagai macam problematika, tahu bahwasanya kehidupan ini banyak sekali masalah, maka kalian tidak akan pernah kekurangan bekerja. Ya. Saya menulis satu harus ini. Ternyata yang dibereskan satu, masalah yang berikut datangnya itu ada dua. Bereskan satu, datang lagi, atau makin penuh. Nah, itu
dibagi-bagi. Ada pimpinan yang lain, nah tolong Bapak mengerjakan ini, tolong begitu, ya. Jadi Anda yang berbahagia, santriwati yang berbahagia, Bapak itu yang saya hormati, berbangga bahwasanya anak-anak itu mau. Kalau anak-anak masih sekecil ini, itu yang dilatih kesabaran itu adalah orang tua. Ya, kemarin ada itu, saya punya santri yang saya bangga betul. Ya, saya baru masuk kelas 7, saya bangga. Cuma kemarin ada musibah ketika upacara hari pramuka di kecamatan itu mungkin kurang persiapan ya, dia pingsan. Sudah pingsan, sudah kita tangani, ya sehat sebetulnya, tapi kemudian ayahnya datang dan katanya mau dibawa ke rumah buah, sampai sekarang nggak datang. Kalau sudah di rumah, sudah ada handphone, sudah ada TV, ya, terus ingat makanan di pondok itu dengan ikan asin. Malas kembali ke pondok, gitu ya. Jadi orang tua yang harus siap, nah, bahwasanya cepat atau lambat kalian akan meninggalkan orang tua. Orang tua akan ditinggal oleh anaknya, ya. Saya sekarang kesehariannya sendirian. Istri masih di Bandung karena sibuk dengan urusan di sana. Anak-anak juga sibuk. Ya udah, nanti kapan-kapan pada waktu selain. Ya, begitu Ustaz Jamil yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan seorang Muhammad itu menjadi pemimpin dunia. Ya. Muhammad ketika melamar Khadijah, mahar itu 100 tahun, berapa cinta itu, atau berapa miliar itu, karena Muhammad tidak al-amin, ya, manusia yang dapat dipercaya itu kemudian dipercaya oleh Khadijah membawa dagangannya, dan kemudian dia sukses. Dan kemudian Khadijah jatuh hati kepada seorang Muhammad. Kalau kamu amati Muhammad itu seperti apa kau berdagang? Aku sepertinya jatuh hati kepada Muhammad. Dan ketika melamar 100 ekor unta sebagai mahar. Tetapi Muhammad ketika dia akhirnya meninggal, tidak ada harta warisan itu. Bahkan para sahabat kebingungan, ini jenazah Rasulullah mau kita bungkus dengan apa? Akhirnya kulit kambing yang menjadi alas tidurnya digunakan untuk membungkus jasad Rasulullah. Kemana itu harta Muhammad yang begitu luar biasa? Habis di jalan dakwah. Jika Muhammad yang sebagai Rasul berjuang, dia tidak lagi memikirkan tentang bagaimana harus mencari. Habis waktunya, habis tenaganya, habis hartanya untuk dakwah Islam. Jangan karena mau cari kekayaan. Suruh kita ngurus pesantren, ngurus perjuangan Islam. Itu ya, kalau kita kaya kita sumpahkan. Almarhum Kiai Mukhtar Adam ketika meninggal sudah dibagi seluruh hartanya. Ya? Jadi ketika beliau meninggal nggak ada itu yang harus dibagi-bagi lagi. Sudah amanah, nanti kalau saya meninggal ini rusak. Bagian besar untuk kaum musyawarah. Kalau saya kebetulan belum punya harta, jadi belum ada yang dibagi. Ya, tapi Allah insya Allah akan mencukupkan ya harta orang-orang yang berjuang. Jadi itu apa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.